Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir Jalil dengan NIM 230605501009. Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2023. Pada kesempatan ini kita akan menganalisis terkait kasus maladministrasi di balik restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Sulawesi Barat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui kebijakan pembebasan jabatan atau non-job terhadap 95 pejabat eselon 3 dan eselon 4 justru memicu badai besar karena kebijakan ini berujung pada sanksi berat dari Badan Kepegawaian Negara, yakni pemblokiran layanan digital kepegawaian nasional. Masalah ini bermula dari restrukturisasi organisasi perangkat daerah atau OPD Pemprov Sulbar, yang mana Gubernur Sulawesi Barat Sawardi Duka melakukan pemangkasan terhadap jumlah instansi dari 35 menjadi 29, yang berdampak pada hilangnya jabatan 95 orang. Yang menjadi masalah karena kebijakan ini dilakukan tanpa rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara dan melanggar NSPK atau norma standar prosedur dan kriteria manajemen ASN. Akibatnya BKN bertindak tegas dengan memblokir akses Pemprov terhadap layanan digital kepegawaian nasional, sehingga ini berdampak terhambatnya karir dan urusan administrasi seluruh pejabat ASN di lingkup Pemprov Sulawesi Barat. Dalam hal ini kita bisa melihat gubernur bertindak sangat task oriented, yang mana berfokus pada target perbaikan struktur, namun kehilangan dimensi kepemimpinan transformasional karena tidak ada pertimbangan terhadap aspek manusia dan karir ASN. Ia kemudian gagal menyelaraskan visi perubahan dengan regulasi yang berlaku, sehingga perubahan yang dilakukan justru bersifat destruktif terhadap stabilitas organisasi. Jika dihubungkan dengan faktor organisasi publik, kasus ini mengungkap penyakit lama dalam organisasi publik, yakni adanya dominasi kepentingan politik kepala daerah atas profesionalisme birokrasi. Seringkali otonomi daerah disalahartikan sebagai kebebasan penuh mengelola pegawai, padahal birokrasi adalah instrumen negara yang memiliki aturan main tunggal. Sebagai kesimpulan, kita bisa menilai bahwa efisiensi dan restrukturisasi dalam upaya reformasi birokrasi memang menjadi satu hal yang penting, namun tidak sah kiranya apabila itu dilakukan tanpa memperhatikan regulasi atau peraturan yang berlaku dan justru menimbulkan kerugian yang lebih besar di lingkup Pemprov Sulbar itu sendiri. Sebagai solusi ada 3 langkah mendesak yang perlu dilakukan. Yang pertama itu restitusi, yakni mengangkat kembali pejabat yang terdampak ke posisi sebelumnya sesuai prosedur BKN untuk membuka blokir terhadap layanan kepegawaian digital. Yang kedua yaitu melakukan penataan ulang OPD dengan berbasis analisis beban kerja yang jujur, tidak hanya sekadar memangkas angka. Yang terakhir, memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan BKN agar kebijakan daerah tidak berbenturan dengan peraturan nasional yang berlaku. Karena sejatinya pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang mampu melakukan reformasi tanpa harus menabrak konstitusi. Mungkin itu saja kasus saya, Muhajir Jalil, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.